Kalimat An-Nur di dalam Al-Quran dipakaikan untuk beberapa macam. Ada di dalam Al-Quran kalimat atau lafaz An-Nur itu dipakaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah merupakan nur langit dan bumi. Di sini yang dimaksud dengan nur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur dan kitab suci Al-Quran. Dimaksud dengan telah datang kepada kalian dari Allah nur, itu maksudnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah Al-Quran, seperti firman Allah yang berbunyi, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan nur yang kami turunkan. Maksud nur di sini adalah Al-Quran. Ada lagi di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan nur itu adalah Islam, agama Islam. Firman Allah menyatakan, yuriduna liyutfi'u nurallaha bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu berusaha memadamkan nur Allah, maksudnya Islam, tetapi Allah menyempurnakan agama Islam itu walaupun benci orang-orang kafir. Nah, jadi nur dipakaikan kepada berbagai macam, dan setiap satu di antaranya mempunyai makna yang berbeda-beda, makna yang berlain-lain. Kalau nur yang dalam Asmaullah Al-Husna itu artinya adalah huwa zahir al-muzhiru li ghairihi. Nur nama Allah yang ke-93 itu artinya adalah yang tampak, yang jelas, yang menampakkan bagi yang lainnya. Nah, itu maksud daripada nur dalam Asma'illah Al-Husna. Jadi Allah itu tampak, nur, Allah tampak dan menampakkan bagi yang lainnya. Seperti itulah kira-kira sifatnya cahaya. Cahaya itu tampak, kelihatan, dan dia menampakkan yang lainnya. Az-zahir al-muzhir li ghairi. Allah maha tampak, Allah maha jelas, dan dia menampakkan bagi yang lainnya. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, berkata Al-Imam Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam semesta ini, kaun itu artinya alam. Alam itu artinya sesuatu yang selain Allah, baik surga, neraka, dunia, dan sebagainya. Pokoknya selain Allah disebut alam. Alam itu ia kaun, bahasa lainnya lagi. Alam semesta itu seluruhnya adalah gelap gulita, zulmah. Hanya saja alam semesta itu menjadi terang. Hanya saja alam semesta itu menjadi ada, kelihatan wujudnya.
karena tajallinya Allah pada alam semesta itu, karena tampaknya Allah pada alam semesta itu. Lalu alam ini menjadi terang, menjadi tampak, menjadi kelihatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah tampak dan Dia menampakkan yang lainnya. Alam semesta ini yang dulunya gelap gulita, yang dulunya tidak ada sama sekali, tapi dengan tajallinya Allah pada alam, maka alam itu menjadi berwujud dan menjadi tampak jelas. Faman ra'al kauna zahiran bi'izharil haqqi fihi faqad nafadat basiratuhu wa dakhala fi zumrati ahli irfan. Barang siapa yang melihat ini alam semesta tampak, barang siapa melihat alam semesta ini ada, barang siapa melihat alam semesta ini wujud, dengan sebab bertajallinya Allah pada alam itu, maka orang tersebut tembus pandangan mata hatinya. Kalau kita melihat sesuatu daripada alam semesta itu tampak karena ditampakkan oleh Allah. Setiap kali kita melihat sesuatu bagian dari alam semesta, kita lihat alam itu tampak karena ditampakkan Allah. Kalau demikian halnya kita berpandangan, berarti mata hati kita tembus kepada hakikat. Faqad nabadat basiratuhu, berarti tembus sudah pandangan mata hatinya, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini man ra'al kaun zahira bi'izharil haqqi bihi. Jadi alam semesta itu pohon termasuk, lautan termasuk, rezeki termasuk, gunung termasuk, kendaraan termasuk, duit termasuk, makanan termasuk, anak, bini, laki, ibu, bapak, semuaan termasuk dalam kalimat kaun, alam semesta. Jadi kalau kita melihat, andai kata kita melihat anak kita, bahwa anak kita ini ada, bisa tampak, anak kita ini bisa jelas, bisa ada wujudnya karena tajallinya Allah pada ini si anak. Nah, itu warnanya tembus pandangan mata hati kita. Itu maksudnya. Anak ini asalnya kadada, anak ini asalnya gelap, kadada. Sekarang anak jadi ada, anak jadi kelihatan. Kenapa demikian? Karena izharil haqqi bihi, karena Allah menampakkan anak itu. Nah, jadi bila mana kita melihat sesuatu daripada alam semesta ini, lalu kita ingat bahwa alam semesta ini ditampakkan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nur, berarti kita punya mata hati yang tajam, mata hati yang sempurna, mata hati yang bagus, dan termasuk orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita kedatangan satu rezeki alam semesta, termasuk bagian alam. Kita kedatangan rezeki, yang memberi kita rezeki ini adalah Fulan bin Fulan. Kita terima rezeki itu. Kita melihat rezeki ini yang menyampaikan kepadaku adalah Fulan bin Fulan, tapi Fulan bin Fulan ini adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ngarannya tembus pandangan mata hati kita. Bila kita menerima bantuan atau apapun dari si fulan, kita anggap ini memang dari si fulan dan kita lupa bahwa itu dari Allah. Nah, ini nang buta mata hati. Itu masalah nikmat. Demikian pula halnya masalah musibah. Musibah, dengan sebab si fulan kita dapat musibah. Bila kita melihat bahwa si fulan itu hanya merupakan sebab, tapi yang sebenarnya menampakkan adanya musibah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tembus pandangan mata hati kita. Ini maksudnya daripada pemahaman nama Allah An-Nur. Dia maha tampak dan dialah yang menampakkan bagi yang lainnya.
Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Barang siapa melihat ini alam, mengapakah? Barang siapa melihat ini alam tampak, jelas, dan dia tidak melihat yang menampakkannya. Dia kadang melihat yang menampakkannya, dia kadang melihat yang berada di balik belakangnya. Faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun, berarti terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Kalau kita dapat musibah karena si fulan, habis-habisan kita meniwas memarahi kepada si fulan, lupa bahwa si fulan ini adalah tidak mempunyai daya upaya, dan dia itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengantarkan nikmat kepada kita, kita habis-habisan berterima kasih kepada fulan, lupa kepada Allah. Nah, ini ngarannya terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Orang yang hanya melihat alam itu wujud tapi dia lupa, dia tidak melihat kepada yang mewujudkannya, yaitu Allah, berarti mata hatinya terdinding dengan alam semesta. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan alam semesta ini, maka dia itu beserta alam semesta, tidak beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpandangan selalu kepada makhluk, kita berpandangan selalu kepada asbab, kita lupa kepada khalik, kita lupa kepada musabbib, berarti kita ini ma'al kaun ngarannya. Kita ini hidup beserta alam, kada beserta Allah. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Jikalau mata hatinya tertutup dengan alam semesta ini, maka dia beserta alam. Kalau orang tuh beserta alam macam apa? Kalau kita nih hidup beserta alam, kada beserta Allah. Kita melihat sesuatu ingat situ aja. Nah, kalau kita macam itu, intafakkara tawaqqafa fikruhu fil kaun. Jikalau dia berpikir, pikirannya terhingga sampai pada alam itu aja. Kalau kita melihat keindahan, ya paling-paling bagusnya gunung itu, bagusnya ini, ingat situ tuh bang. Kalau melihat ada sesuatu yang baik, baiknya ini, ingat situ, tawaqqafa fikruhu fil kaun. Terhenti pikirannya pada kaun. Kada sampai kepada yang mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang hidupnya beserta alam semesta. In tafakkara tawaqqafa fikruhu fil kaun. Jikalau dia berpikir, pikirannya terhenti pada kaun itu, pada alam itu. Padahal Allah menyuruh kita berpikir supaya kita dapat petunjuk siapa yang menciptakan. Kan demikian. Allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir siapa yang menciptakan, siapa yang menampakkan, siapa yang memberi hidayah, siapa yang memberi petunjuk. Ada ini kada, dia hanya berpikir sebatas itu alam semesta. Wa in shalla ilal kaun, jikalau dia sembahyang, sembahyangnya pun kepada alam semesta. Ini orang yang hidupnya beserta alam. Dia sembahyang, modelnya aja sembahyang, tapi padahal sembahyangnya itu adalah kepada alam semesta. Tergantung apa yang mendindingi kita. Misalnya hati kita didindingi oleh kedudukan, hati kita didindingi oleh jabatan. Artinya apa? Kita selalu menginginkan, mencintai, merindukan jabatan kedudukan. Nah, andai kata dia sembahyang pikirannya pasti kepada kedudukan dan jabatan. Andai kata kita seorang pengusaha yang pikirannya adalah jual beli, yang pikirannya adalah keuangan, pikirannya adalah duit, ingat situ aja, dia lupa kepada yang menampakkan duit, dia lupa kepada yang menampakkan usaha, pikirannya hanya usaha dan duit. Andai kata dia sembahyang, pasti sembahyangnya kepada duit.
pasti pikirannya dagangan, pasti pikirannya keuangan. Orang nang bertani, orang nang jadi buruh, kalau dia hanya terbatas hidupnya beserta alam, andai kata dia sembahyang, pikirannya pasti pertaniannya, gawiannya, samuan. Wa in shalla idal kaun, jikalau dia sembahyang dia kepada alam. Maka itu juga hanya orang yang berilmu. Dia menggali ilmu, dia menelaah ilmu, tapi dia lupa bahwa ilmu ini adalah merupakan sifat daripada sifat Allah. Ingat ilmunya aja. Nah, sampainya pun sembahyang, pasti dipikirkannya adalah ilmu. Yang dipikirkannya pasti ilmu. Dalam kisah Imam Ghazali, waktu beliau belum mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah, beliau dalam kisahnya seorang ahli ilmu, beliau mengarang kitab Masalah Haid, kitab Masalah Haidnya perempuan, ilmu fikih. Begitu asik mengarang, tiba-tiba orang sampai azan sembahyang, sidin jadi imam. Adik beliau bernama Ahmad Al-Ghazali umpat sembahyang di belakang, di antara jamaah masjid itu. Nah, para hatan sembahyang, adiknya Imam Ghazali ini mufarakah lawan kakaknya Imam Ghazali. Nang imam kakak Imam Ghazali, si ading tahu-tahu mufarakah di pertengahan sembahyang, bulik ke rumah. Ditakoni nang mama, kenapa kamu mufarakah kada mau ikut kakak? Nah, ujarna ading, hati kakak tuh berdarah najis. Pada kau sembahyang umpat lawan orang nang benajis. Setelah selesai sembahyang, Imam Ghazali bulik ke rumah, ditakoni, kenapa hati ikam benajis wahai Ghazali? Jar ading ikam tadi. Imam Ghazali baru sadar bahwa waktu sembahyang tadi hati sidin mengatakan karangan masalah haid, masalah darah. Nah, ini orang yang pikirannya kepada ilmu, sampai-sampai sembahyangnya pun dia menghadap kepada ilmu. Wa man shalla ilal kaun. Wa in tasaddaqa lil kaun. Jikalau dia bersedekah, tujuannya bukan karena Allah, tapi karena alam semesta. Kalau dia ada sosial, ada bersedekah, tujuannya pasti untuk dipuji orang, untuk disanjung orang, untuk dipilih orang, punya orang politik. Wa in tasaddaqa lil kaun. Amun dia bersedekah, tujuannya pasti untuk alam, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in radiya bil kaun. Jikalau dia ridha dengan makhluk ini. Dia kadang memikirkan keridaan Allah, yang penting orang senang. Wa in syakara al kaun. Jikalau dia bersyukur, dia pun bersyukur kepada makhluk, dia bersyukur kepada alam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang hanya melihat alam ini tegak, terang, benderang, tapi lupa bahwa ada yang menerangi, ada yang mewujudkan, ada yang menjadikan, lupa melihat itu, jadilah macam tadi. Sembahyang itu sembahyangnya, bersedekah ke itu bersedekahnya, berpikir ke itu pikirannya, hanya mencari keridaan manusia dicarinya. Kalau berterima kasih kepada manusia, berterima kasih, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahir nur alladhi yara Allah ta'ala zahiran bi kulli syai' mudhiran li kulli syai'. Kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala tadi nur, artinya tampak dan menampakkan yang lain. Kalau kita sudah tahu itu, kita beriman dengan demikian, lalu kita macam apa? Kita mesti melihat Allah Ta'ala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang menampakkan bagi yang lainnya. Kita melihat sesuatu, kita ingat bahwa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bulan,
kita ingat bahwa bulan itu ada karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat seseorang ini, kita ingat bahwa orang itu ada karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur. Setiap melihat bagian daripada alam, dia ingat bahwa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min bismillahin nur alladhi yarallaha ta'ala zahiran bi kulli syai' mudhiran li kulli syai'. Orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur ialah orang yang melihat Allah Ta'ala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Artinya jangan dipadahkan Tuhan itu beandak di sesuatu. Kita melihat Allah itu tampak pada sesuatu. Kitanya melihat sesuatu itu tampak, Allahnya kada tahu di mana. Macam kita melihat Allah di bawah pohon kelapa, kita melihat bulan purnama di bawah pohon kelapa. Kitanya yang berada di bawah pohon kelapa, bulannya jauh di atas sana. Jangan beranggap bulan di bawah pohon kelapa. Rasulullah bertemu dengan Allah di mustawa. Rasulullahnya yang berada di mustawa, Allahnya kada tahu. Nah, kalau kita melihat sesuatu, kita melihat Allah tampak di sana, kita melihat sesuatunya di sana. Allahnya tampaknya di mana kada tahu. Jadi jangan sampai kita beretikat bahwa Allah itu berandak di gunung, Allah berandak di laut, Allah berandak di langit. Nah, kalau demikian kita menempatkan Allah di suatu tempat, berarti kita bid'ah, bersalahan dengan etikat yang benar. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah berkata, ujar sidin, al-haqqu laisa min syai' wala fis syai' wala fawqa syai' wala tahta syai'. Allah Ta'ala itu bukan dari sesuatu, dan dia tidak berada pada sesuatu. Allah Ta'ala itu tidak di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu. Kenapa demikian? Karena ujar sidin, idlaw kana min syai' lakana makhluqa. Andai kata Allah itu berasal dari sesuatu, berarti Allah itu makhluk. Kalau Allah berasal dari sesuatu, berarti Allah itu baharu. Jadi Allah bukan dari sesuatu. Allah bukan dari alam semesta. Walau kana fawqa syai' lakana mahmula. Andai kata Allah berada di atas sesuatu, berarti Allah ditanggung. Allah di atas kursi, berarti kursi yang menanggung Allah Ta'ala. Allah berada di atas langit, berarti langit menanggung Allah Ta'ala. Itu mustahil. Walau kana fi syai'in lakana mahsura. Andai kata Allah berada di dalam sesuatu, berarti Allah tak kurung. Allah dalam alam semesta, berarti ganal alam pada Allah. Berarti alam kau mengurung Allah Ta'ala, mustahil juga. Walau kana tahta syai', jikalau Allah itu berada di bawah sesuatu, lakana makhura, berarti Allah terkalahkan. Allah di bawah kita umpamanya, berarti tertinggi kita pada Allah. Nah, jadi dia Sayyidina Ali, Allah bukan berasal dari sesuatu, Allah kada berada pada sesuatu, Allah itu kada di atas sesuatu, Allah kada di bawah sesuatu. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, kalau macam itu di mana Allah Ta'ala? Fa'aina Rabbuna, di mana Tuhan kita? Mendengar itu Sayyidina Ali fataghayyara wajhuhu, dia marah. Wasakata, kemudian beliau berdiam saatan sesaat, summa qala, lalu beliau menjawab. Ugiasidin, perkataan di mana Allah, pertanyaan di mana Allah itu menanyakan tempat ngarannya. Di mana ya Allah Ta'ala? Berarti menanyakan di mana tempatnya Allah Ta'ala.
Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu, ujar Sayyidina Ali, sudah ada sejak dahulu kala sebelum adanya tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum ada kursi Allah sudah ada, sebelum adanya aras Allah sudah ada, sebelum adanya langit Allah sudah ada, sebelum adanya gunung Allah sudah ada, sebelum adanya alam semesta Allah sudah ada. Wa kana Allah wala makan. Allah sudah ada, tempat belum ada lagi. Summa khalaqal makan wa zaman, hanyar Allah menciptakan tempat dan masa. Jadi tempat dan masa tadudi diciptakan oleh Allah. Wahwal an kama kana, Allah sekarang ini adalah sama seperti Allah dahulu. Di mana tempatnya? Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Nah, jadi kalau kita umpamanya mengatakan bahwa kita melihat Allah pada sesuatu, itu hanya istilah zarfiyah atau majas. Artinya kita melihat Allah di pohon, kita melihat Allah di gunung. Maksudnya apa? Dengan melihat gunung kita ingat kepada Allah. Dengan melihat pohon kita ingat kepada Allah. Bukan Allah berandak di gunung, di pohon itu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat sapi ingat Allah. Bukan di sapi Allah Ta'ala. Artinya apa? Sapi itu penyebab kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Al-mu'min bismillahir nuril ladzi yarallahu ta'ala zahiran bi kulli syai' mudhiran li kulli syai'. Kita percaya kepada An-Nur, bahwa itu nama Allah, maka kita akan melihat Allah itu tampak pada segala sesuatu, dan dialah yang menampakkan bagi segala sesuatu. Nah, timbul pertanyaannya, kayak apa caranya supaya kita kawa demikian? Melihat ada orang yang baik, kita ingat kepada Allah. Melihat ada orang yang jahat, kita ingat kepada Allah. Melihat ada musibah, kita ingat kepada Allah. Datang nikmat, kita ingat kepada Allah. Nah, kalau kita macam itu, kita mendapatkan buah iman kepada nama Allah Nur ini. Nah, lalu caranya supaya kita kawan macam itu kayak apa? Para ulama sufi mengatakan, wa dzalika bi takhliyatil qalbi an sifatil muhlikat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat ma'a kasrati dzikrillah ta'ala wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak kawan yang macam itu ada 4 perkara. Pertama, membersihkan hati dari sifat yang celaka. 2, menghiasi hati dengan sifat terpuji. 3, banyak zikir kepada Allah. 4, banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 4 perkara itu bisa, maka kita akan selalu ingat kepada Allah walaupun apa yang kita lihat, walaupun apa yang kita rasa. Nah, pertama, bersihkan hati dari sifat yang tercela. Hanya hiasi dengan sifat terpuji. Ditambah banyak zikir, banyak salawat. Allah pasti akan memberikan kita ma'rifat kepadanya. Orang ma'rifat itu orang yang ingat selalu kepada Allah, apapun yang dirasakan dan yang dilihatnya. Riya sifat yang kada baik, sifat yang membinasakan, dibersihkan, diganti dengan ikhlas. Ikhlas sifat terpuji. Sombong sifat yang tercela, dibersihkan dari hati kita, kita ganti dengan tawadhu. Tawadhu sifat yang terpuji. Tamak sifat yang kada baik, itu dibuang, diganti dengan sifat qanaah. Qanaah sifat yang terpuji. Hasad, iri, dengki sifat yang jelek, dibuang, ganti dengan sifat iradatul khair, berkehendak baik kepada orang-orang muslim. Hati ketujuh menyambat orang gibah, buangi itu, ganti dengan kasratu madhil ghair, dengan banyak memuji orang lain. Hati ketujuh namimah, adu domba, ganti dengan islah, ketujuh mendamaikan orang lain.
Nah, buangi sifat yang buruk, pakaiani dengan sifat yang terpuji. Ditambah banyak-banyak zikrullah dan banyak salawat kepada Rasulullah, niscaya kita akan diberi Allah anugerah ma'rifat kepadanya.